Self-image, cermin internal yang ada dalam setiap diri kita. Self-image adalah bagaimana saat ini kita melihat dan menilai diri kita. Self-image itu cermin dalam diri, tetapi gambarnya belum tentu sama persis seperti jika kita bercermin di dunia nyata. Gambar yang dihasilkan dari self-image mungkin bisa lebih bagus, tapi bisa juga lebih buruk dari kenyataannya. Itu semua tergantung dari kita sendiri yang melihatnya, dan bagaimana kita menilai diri sendiri. Siapa sebenarnya kita menurut penilaian kita, bukan penilaian orang lain. Self-image adalah identitas diri kita yang kita perkenalkan kepada semua orang dan kepada alam semesta. Self-image diri kita kenalkan secara sadar ke dunia ini. Kegiatan memperkenalkan self-image dilakukan oleh pikiran sadar. Tetapi, kegiatan dalam membentuk self-image kebanyakan kita lakukan secara tidak sadar. Self-image manusia by default terbentuk dan berjalan di pikiran bawah sadar. Maka, hasilnya tidak bisa 100% kita kendalikan. Secara samar-samar, bahkan tidak sadar, self-image suka menilai dan menghakimi dirinya sendiri terhadap apa-apa yang dialami oleh kita sebagai tuannya di setiap fase kehidupan kita. Self-image dalam pikiran bawah sadar membuat penilaian dan penghakiman subjektif yang cenderung negatif kepada diri kita. Contohnya, saat kita merenung, saat kita menilai diri kita seperti, hidup saya kok selalu sial ya, apapun yang saya kerjakan selalu aja gagal, saya sering ditipu orang jahat, saya sering dikhianati keluarga sendiri, hidup saya kok dikelilingi oleh orang-orang bermasalah terus, berapapun besarnya gaji saya selalu merasa kurang, kerja dimanapun saya nggak pernah bisa nyaman, saya udah belajar keras, tapi kok nggak pinter-pinter, saya nggak pernah bisa bahagia, saya pribadi yang nggak menarik, saya jelek, hitam, kurus, penyakitan. Ya Tuhan, nista sekali saya. Contoh kumpulan self-image tadi adalah self-image negatif. Self-image yang terbentuk otomatis akibat tidak dikendalikan secara sadar oleh si pemilik tubuh. Self-image yang dibiarkan bekerja sendiri bawah sadar tanpa kendali kuat dari pikiran sadar tuannya. Self-image negatif ini jika dibiarkan, sedikit demi sedikit akan membawa tuannya menuju kehancuran, kesia-siaan, dan penyesalan hidup. Perlu diketahui bahwa salah satu tugas self-image adalah menyaring informasi dan menangkap peluang dari luar untuk dijadikan langkah eksekusi terdekat, terrealistis menurutnya. Self-image hanya meloloskan informasi yang sesuai dengan nilai yang dipercayainya saja. Self-image dapat menjadi peta panduan Anda untuk mencapai tujuan sekaligus payung pelindung Anda dari hal-hal yang tidak menjadi tujuan. Peta panduan seperti apa? Payung pelindung seperti apa? Ya, tergantung. Jika self-image Anda bentuk secara sadar dan positif, ia akan menjadi peta panduan yang akan memandu Anda mencapai tujuan-tujuan baik yang Anda harapkan, yang Anda impikan, karena self-image-nya positif. Namun, jika self-image Anda biarkan terbentuk dengan sendirinya oleh pikiran bawah sadar, ia akan menjadi peta panduan yang akan memandu Anda menuju kondisi buruk, yang justru selama ini Anda hindari. Anda nggak mau mengalaminya. Self-image negatif Anda menjadi payung pelindung Anda dari tujuan harapan baik Anda sendiri. Maka wajar saja jika hal-hal buruklah yang banyak terjadi dalam hidup Anda. Anda mau hidup dengan penuh kesialan kayak gitu terus-terusan? Saya sih ogah. Agar lebih jelas, saya kasih contoh. Suatu hari ada peluang kerja dari senior yang menghampiri Anda. Di saat itu, self-image Anda berkata, pekerjaan apapun yang saya jalani, saya akan selalu gagal dan pasti keluar. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kemudian? Karir Anda stagnan, berpindah-pindah tempat kerja terus seperti kutu loncat tanpa naik pendapatannya. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena segala informasi dan kesempatan dalam menjalani profesi yang akan membuat Anda berhasil diblokir oleh self-image negatif Anda. Cara memblokirnya bagaimana? Dengan memutarbalikkan skala prioritas, membuat hal penting menjadi tidak penting, dan membuat hal tidak penting menjadi penting, membuat hal urgen menjadi tidak urgen, dan membuat hal tidak urgen menjadi urgen, membuat hal baik menjadi tidak baik, dan membuat hal tidak baik menjadi baik. Anda salah nilai, Anda salah langkah,
Anda salah kubu. Waktu Anda habis dan kesempatan Anda melayang. Alhasil, segala sesuatu yang Anda kerjakan justru membawa Anda pada kegagalan. Ya, di dunia nyata Anda gagal. Semua orang melihat Anda gagal. Tapi uniknya, di dunia self-image, Anda berhasil. Anda dipuji oleh self-image negatif Anda sendiri. Prestasi semu, ironis bukan? Hal yang disupport penuh oleh self-image Anda justru membuat Anda jatuh tersungkur. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, sekarang makin kebayang kan gimana ngerinya kalau self-image negatif ini nggak kita segera benerin. Anda mau self-image Anda seperti itu? Kalau saya sih, ogah.